Skuad Garuda U23 dipastikan segera berkumpul di Surabaya. Duet baru lini depan racikan Patrick Clifford kian tajam, sementara salah satu pemain andalan timnas U23 terancam gagal bergabung. Semua strategi kini diarahkan oleh pelatih Gerald Vinenberg demi memastikan tiket ke Piala Asia U23 2026. Strategi menuju Piala Asia U23 bulan depan akan menjadi panggung penting bagi timnas U23. Generasi baru Garuda Muda akan menghadapi laga panas penuh gengsi di ajang Piala Asia U23. Turnamen ini jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih Gerald Vinenberg pun telah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan Indonesia lolos. Persiapan dilakukan secara intensif, termasuk pemanggilan pemain-pemain kunci yang diharapkan bisa memberikan perbedaan di lapangan. Tantangan berat di Grup J. Garuda Muda akan berhadapan dengan lawan berat di Grup J, termasuk Korea Selatan. Pertandingan ini tidak hanya krusial untuk memastikan kelolosan, tetapi juga untuk memperebutkan posisi puncak grup, sebuah target utama yang dicanangkan tim. Skuad Garuda U23 dipastikan segera berkumpul di Surabaya. Duet baru di lini depan racikan Patrick Clifford kian tajam, sementara salah satu pemain andalan timnas U23 terancam gagal bergabung. Semua strategi kini diarahkan oleh pelatih Gerald Vinenberg demi memastikan tiket ke Piala Asia U23 2026. Bulan depan akan menjadi panggung penting bagi timnas U23. Generasi baru Garuda Muda akan menghadapi laga panas penuh gengsi di ajang Piala Asia U23, sebuah turnamen yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Vinenberg telah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan Indonesia melaju. Persiapan dilakukan secara intensif, termasuk pemanggilan pemain-pemain kunci yang diharapkan mampu memberikan perbedaan di lapangan. Garuda Muda akan berhadapan dengan lawan berat di Grup J, termasuk Korea Selatan. Pertandingan ini bukan hanya krusial untuk memastikan kelolosan, tetapi juga untuk memperebutkan posisi puncak grup yang menjadi target utama. Skuad Garuda U23 akhirnya dipastikan berkumpul di Surabaya. Sorotan tertuju pada duet baru di lini depan racikan Patrick Clifford yang semakin tajam dan mematikan. Namun, kabar mengejutkan datang ketika salah satu pemain andalan timnas U23 terancam gagal bergabung. Situasi ini membuat pelatih Gerald Vinenberg harus memutar otak, meracik strategi jitu demi satu misi besar, memastikan Garuda Muda terbang tinggi menuju Piala Asia U23 2026. Bulan depan, panggung mega sepak bola Asia akan menjadi ujian sesungguhnya. Generasi baru Garuda Muda bersiap menyongsong laga panas penuh gengsi, di mana setiap detik pertandingan akan menjadi pertaruhan harga diri. Turnamen ini bukan sekadar kompetisi biasa, ini adalah ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa Asia. Gerald Vinenberg tak tinggal diam. Latihan intensif digelar, strategi anyar dipoles, dan pemanggilan pemain-pemain kunci dilakukan demi memperkuat armada. Semua persiapan ini dilakukan untuk menghadapi tantangan terberat di Grup J. Dan inilah ujian puncak yang menanti, bentrokan panas melawan Korea Selatan. Pertandingan yang bukan hanya krusial untuk memastikan kelolosan, tapi juga menjadi kunci untuk merebut posisi puncak grup, sebuah target yang kini jadi harga mati bagi Garuda Muda. Untuk meningkatkan kekuatan tim, jajaran pelatih mengambil keputusan besar, memanggil beberapa pemain andalan dari timnas senior. Nama-nama seperti Rafael Schick dan Ivar Jenar masuk dalam daftar pertimbangan untuk memperkuat skuad U23. Langkah ini jelas menjadi senjata baru yang diharapkan mampu menambah daya gedor, terutama di lini tengah. Bayangkan kombinasi mematikan yang bisa tercipta. Kehadiran Schick dan Jenar akan berpadu dengan striker berbakat, James Raven. Schick dikenal dengan gaya permainan agresifnya, sementara Raven memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa. Duet maut ini siap menjadi momok menakutkan bagi siapapun lawannya. Bukan hanya itu, sejumlah nama muda potensial juga mulai disebut-sebut. Kakang Rudianto, Robi Darwis, Doni Tripomkas, dan Raihan Hanan diprediksi menjadi bagian penting dari skuad. Di bawah Mistar, Cahya Supriyadi hampir pasti berdiri sebagai tembok terakhir yang tangguh. Lini belakang pun semakin kokoh dengan hadirnya Kakang Rudianto, Brandon Senemon, dan Dion Mark. Di lini tengah, duet Arkan Fikri dan Ivar Jenar siap mengatur ritme permainan sekaligus menjadi motor serangan tim. Dan di barisan depan, panggung besar menanti duet Schick dan Raven untuk membuktikan diri sebagai pasangan paling berbahaya di turnamen nanti. Pertanyaannya kini tinggal satu. Akankah Sohan Vinenberg berhasil meramu kekuatan ini dan mengamankan tiket ke putaran final? Jawabannya akan segera terungkap di lapangan. Dan pastinya, ini akan jadi pertarungan yang menegangkan. Pemain andalan timnas U23 kini terancam gagal bergabung dengan skuad utama. Absennya sosok penting ini menjadi pukulan telak, luka yang menyakitkan bagi kekuatan Garuda Muda di jalur kualifikasi Piala Asia U23 2026. Seperti diketahui, ada dua nama dari Arema FC yang selalu menjadi langganan timnas U23, yakni Arkan Fikri dan Ahmad Maulana.
Konsistensi Arkan Fikri mendapat pujian langsung dari pelatih Gerald Vandenberg, terutama setelah penampilannya yang gemilang di Piala ASEAN U23. Sementara itu, Ahmad Maulana kerap dimainkan sebagai bek kanan dengan gaya agresif, rajin membantu serangan, disiplin dalam bertahan, dan hampir selalu jadi pilihan utama. 4 penampilannya sudah cukup untuk menunjukkan betapa penting perannya bagi tim. Namun nasib berkata lain. Dalam duel sengit melawan Bayangkara, sebuah pelanggaran keras membuat Ahmad Maulana harus ditarik keluar. Hasil pemeriksaan dari dokter tim Arema FC, Nanang Triwahyudi, menyebutkan bahwa pemain bernomor punggung 19 itu mengalami cedera lutut. Cedera ini diperkirakan memaksa Ahmad absen dari pemusatan latihan Garuda Muda, sekaligus mengancam peluangnya tampil di kualifikasi. Kesedihan tak berhenti di situ. Pada laga Arema FC kontra Bayangkara Presisi Lampung FC, sang kiper andalan, Lukas Frigeri, juga dihantam cobaan berat. Bukan dirinya yang cedera, melainkan anaknya yang mengalami patah tulang. Meski dihantui duka, Lukas tetap memilih mendampingi timnya dari pinggir lapangan. Sebuah sikap luar biasa yang membuat pelatih Marco Santos memberikan apresiasi setinggi-tingginya, bukan hanya kepada Lukas, tetapi juga kepada seluruh pemain yang telah berjuang habis-habisan di lapangan. Kini, Garuda Muda harus menatap masa depan dengan penuh tanda tanya. Mampukah tim ini tetap kokoh tanpa kehadiran Ahmad Maulana? Ataukah justru absennya sang bek andalan akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan menuju Piala Asia U23? Semua mata akan tertuju pada jawaban di lapangan hijau. Duet baru di lini depan Garuda mulai memperlihatkan taringnya. Di bawah racikan tangan dingin Patrick Clifford, lini serang timnas kini tampil semakin tajam dan berbahaya. Inikah pertanda kebangkitan baru dalam era sepak bola Indonesia? Jelang laga mendebarkan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda Muda mendapat suntikan kekuatan baru. Meski kekhawatiran sempat muncul akibat cedera yang menimpa beberapa striker, PSSI bergerak cepat. Kabar terbaru menyebutkan penyerang muda penuh potensi, Milano Jonathan, akan segera bergabung dengan skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Tak hanya itu, kabar menggembirakan juga datang dari penyerang garang, Ragnar Oratmangun. Setelah absen panjang selama 5 bulan akibat virus misterius, Ragnar akhirnya kembali merumput. Comeback-nya ditandai dengan penampilan bersama FC Videndar melawan RSC Anderlecht di Liga Belgia, di mana ia turun selama 16 menit dengan catatan rating 6,6 dari Fotmob. Meski singkat, kembalinya Ragnar menjadi sinyal kuat bahwa lini depan Indonesia akan semakin bervariasi dan berbahaya. Kini, dengan hadirnya kombinasi baru, amunisi muda, dan kembalinya sang predator, lini serang Garuda siap menjelma menjadi momok menakutkan. Pertanyaannya, mampukah tajamnya serangan ini membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab di lapangan hijau. Terakhir kali Ragnar menjadi andalan Patrick Clifford di putaran ketiga, ia tampil bersama Marcelino dan Ula Romney. Dengan kecepatan dan daya eksplosifnya, Ragnar berpotensi besar menjadi senjata mematikan dalam skema serangan balik timnas Indonesia. Kehadirannya, ditambah dengan segera bergabungnya Miliano, diperkirakan akan menambah ketajaman sekaligus variasi di lini depan Garuda saat menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Surabaya pun kini menjadi titik awal perjalanan besar ini. Kota pahlawan resmi menjadi pusat persiapan skuad Garuda, sebuah sinyal kuat akan keseriusan dan fokus penuh menuju panggung internasional. Rencana matang sudah disusun jelang FIFA Matchday September 2025, dan lawan uji coba pun dipilih dengan sangat strategis. Kuwait dan Lebanon akan menjadi sparring partner, karena karakteristik permainan mereka dinilai mirip dengan dua raksasa yang menanti Indonesia di putaran keempat, Arab Saudi dan Irak. Oktober mendatang, di King Abdullah Sport City, Arab Saudi, Garuda akan menghadapi duel penuh gengsi yang bisa menentukan sejarah. Manajer timnas, Sumarji, memastikan seluruh pemain, baik yang berkompetisi di dalam negeri maupun di luar, akan dilepas klub masing-masing demi berkumpul dan memperkuat skuad merah putih. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Garuda Muda dengan wajah baru, strategi segar, dan semangat membara, siap menantang dominasi Asia. Pertanyaannya, mampukah mereka menjawab harapan seluruh bangsa? Semua akan terjawab di lapangan, ketika bendera merah putih berkibar dan pekik Garuda menggema.